Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ugeng Paradigma. Kali ini saya akan sedikit memberi tutorial tentang pinjring atau cara merapikan jari. Jadi kemarin sudah dibahas di video pertama. Nah, ini mohon maaf ada kelewat, jadi kita anggap ini video 1 dan kita kasih tanda video 1A. Jadi mohon maaf yang ini terlewat. Nah, jadi cara merapikan jari itu kita bisa pinjring sesuai pola. Jadi polanya bebas. Yang sering kita lakukan contohnya kromatik, naik turun. Nah, kali ini kita belajar tentang penekanan kerapihan jari kelingking. Nah, ini poin utama dari pelajaran ini, perapikan jari kelingking. Jadi pinjring ketika kita lakukan dengan biasa. Nah, jadi ini manfaatnya hanya melenturkan saja dan penekanan. Jadi materi yang saya akan beri ini lebih ke perapihan jari. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tetap sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain. Kita menggunakan kromatik. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita aktifkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, ini wajib kita gunakan. Jadi jangan sampai ditukar atau keliru. Contohnya seperti, nah, kita menggunakan, nah, jelas nantinya akan terhambat pada saat kita melakukan permainan cepat atau speed. Nah, jadi kita ulang lagi caranya seperti ini. Nah, kita tekan 1, 2, 3, 4. Nah, jari tetap menempel pada fretboard dan senar. Kita naikkan satu persatu. Telunjuk naikkan ke senar 2. Tapi yang 3 ini masih tetap di senar 1 dan jangan bergerak sebelum ada perintah naik. Jadi telunjuk kita naikkan terlebih dahulu ke senar 2. Lalu kita susul jari tengah, tapi yang 2 ini masih tetap di senar 1. Jadi posisinya ini yang 2 sudah menempel di senar 1, yang 2 sudah menempel di senar 2, yang 1 menempel di senar 1. Nah, jadi naikkan lagi jari manis ke senar 2. Tetapi kelingking masih tepat berada di senar 1. Lalu naikkan lagi kelingking ke senar 2. Nah, cara seperti itu. Jadi kita ulang dari awal. Lanjutkan ke senar berikutnya. Caranya sama. Nah, jadi coba perhatikan jari kelingkingnya. Nah, dia akan rapi. Dia tidak mengklewer atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita pinjring itu yang diutamakan jari kelingking. Jadi jangan sampai main gitar jari kelingkingnya keleweran. Jadi ini akan menghambat ke proses berikutnya. Apalagi kita akan melakukan permainan speed. Jadi yang utama itu kelingking yang harus kita fokuskan. Tuh. Coba lihat.
jari kelingkingnya, dia tidak keleweran. Nah, jadi geraknya sama. Nah, seperti itu. Jadi kita fokus ke kedisiplinan jari kelingking. Jadi seharusnya melodi itu jarinya tidak jauh di permukaan senar. Jadi kita lebih pendekatan ke senar. Jadi jari itu secara tidak langsung memberi kemudahan ruang sehingga pada saat kita main melodi dia memenuhi kebutuhan kita, memenuhi not-not kita dengan jarak atau dengan bentuk-bentuk scale atau bentuk-bentuk melodi lainnya. Jadi yang saya tekankan di sini pinjringnya lebih ke merapikan jari kelingking. Nah, pada saat turun sama. Jadi kita pencet dulu 4, telunjuk, turunkan 1 ke senar 5, tetapi yang 3 masih di senar 6. Lalu kita susul satu persatu. Yang ini masih nempel. Pindahin lagi ke bawah 1 jadi manis. Kelingkingnya masih nempel di senar 6, pindahin lagi ke senar 5. Nah, jadi kita ulang. Pindahin satu persatu. Kita lanjutkan ke daerah bawah. Nah, gitu. Oke, kita ulang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Nah, perhatikan jari kelingking saya, dia tidak keleweran, jadi dia lebih rapih. Dia memukulnya atau menekan senarnya itu tidak mempunyai jarak, dia hanya tepat berada di atas senar. Geser boleh ke fret sampingnya. Nah, seperti itu. Jadi lebih rapi kelihatannya, terus pinjingnya pun lebih efektif. Kita pinjring itu tahu fungsinya buat apa, buat gunanya apa. Jadi pertama, pelemasan kita dapat dan kerapihan jari pun kita harus dapat. Jadi ada 2 manfaat di lisem pinjring tadi. Rapikan jari kelingkingnya. Nah, jadi si kelingkingnya rapih, tidak keleweran seperti ini. Nah, ini akan menghambat kinerja kita pada saat bermain melodi dan akan kesulitan atau keteteran saat mengejar kecepatan atau bermain speed. Dari sini kita sudahi. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena ini video saya khususkan bagi para pemula yang ingin belajar. Kita di sini hanya belajar bareng. Jadi saya bukan semata-mata menggurui atau mengajarkan seperti guru-guru lainnya. Kita lebih ke belajar bareng. Jadi ketika ada kekurangan atas lesson saya atau video saya atau audio saya, mohon dimaafkan.
Dan jangan lupa beri support terus sehingga saya rajin dan bersemangat membuat lesson-lesson berikutnya. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dengan itu kita tunggu video-video lesson lainnya. Terima kasih.